Ya, mohon izin, apakah sudah tampak slide-nya? Sudah, sudah. Ya, izin ya Mbak atau Ibu sendiri, saya lupa lagi menanyakan. Eh, Baik, mohon izin. Suara saya jelas kan ya, Bu ya? Jelas, jelas, Oh jelas. ya, Kok baik. terdengar ini? Baik, mohon izin saya mulai saja. Jadi ini sedikit asbun saya ya. Jadi saya judulnya, saya memberi judul Jangan Lihat dari Grammar dan lain-lainnya. Jadi ini seperti kalau pernah lihat eh, drama Kerasakti zaman dulu ya. Jadi ada Oh, Journey dulu. to the West. Jadi saya mengadaptasi Journey to the West, tapi saya modifikasi sedikit eh, karena apa ya? Ya sedikit memaksakan, tapi ya sebenarnya perjalanan ini juga perlu dinikmati untuk mendapatkan LOA tersebut. Jadi Oke. perjalanan dan juga kenikmatan tersendiri bagaimana kita memperoleh dan mendapatkan LOA tersebut. Jadi ini sedikit agak lebay ya. Jadi bagaimana perjalanan spiritual untuk mendapatkan LOA karena bagi beberapa orang termasuk saya LOA tersebut ada proses yang perlu dilalui sehingga kita bisa memperoleh LOA dalam rangka mendapatkan beasiswa khususnya beasiswa dari LPDP. Baik, ini judulnya saja sudah tidak karuan, apalagi isinya. Tapi semoga nanti isinya bisa diambil yang baik-baiknya saja ya. Iya. Baik, jadi Ini ini uh, sangat ya. bikin penasaran itu, Pak. Malah saya. Kenapa ya? Saya dari tadi, "Duh, ini kira-kira bukan cuman yang saya garis bawahi, mohon izin Ya, tadi, ya, keterpaksaan itu tadi loh. Gimana itu? Makanya kan saya penasaran. Keterpaksaan, tapi keterpaksaan yang berbuah ini ya, berbuah manis betul. ya. Bukan Ya, manis di awal, tapi dulu agak ada pahitnya dulu, tapi endingnya ada manisnya ini. Monggo, ya. boleh Baik. dilanjut. Jadi Oke, silakan. terima kasih. Mohon izin ya. Jadi judulnya maksa, isinya pun nanti mungkin ada beberapa yang maksa. Tapi ya saya pikir disitulah sebenarnya apa ya dinamika bagaimana kita memperoleh LOA. Jadi kalau sebenarnya kebetulan sekali sih judul ini beberapa waktu lalu itu kalau tidak salah ya saya juga tidak mengikuti threads yang di Instagram atau apa beberapa waktu lalu itu pernah ada kontroversi atau bukan kontroversi ya agak hangat gitu. Ada beberapa orang yang memprotes itu nampaknya memperoleh LOA itu pada gampang itu seperti apa. Jadi banyak yang di sisi lain banyak yang flexing LOA tapi di sisi lain ada yang protes. Jadi nanti di sini cukup menarik apa sih LOA, kenapa ada orang yang flexing memperoleh LOA, ada juga yang memprotes gampang itu memperoleh LOA terutama untuk pasca sarjana. Nah, nanti ada beberapa apa ya informasi yang bisa kita peroleh bagaimana sih apa sih LOA dan bagaimana cara memperolehnya. Jadi Iya, saya betul. mulai saja. Jadi LOA itu tentunya teman-teman yang sudah mempersiapkan untuk LPDP sudah membaca apa itu LOA, panjangannya apa LOA. Jadi LOA ya sedikit saya membahas LOA itu Letter of Acceptance ya. Meskipun beberapa universitas ada yang menamakannya juga Letter of Admission atau apalagi ya ada beberapa istilah sebenarnya. Jadi langsung saja ini bagaimana LOA itu sesuai judulnya. Ini bagaimana sih kalau bedanya kalau kita mendaftar LPDP atau apply LPDP antara kalau kita sudah memperoleh atau memiliki LOA dan belum memegang LOA. Sebenarnya ini juga ada di panduan pendaftaran LPDP apa bagaimana yang sudah memegang LOA dan bagaimana yang belum memegang LOA. Ini yang saya sampaikan khususnya adalah ke luar negeri karena di dalam negeri itu mungkin saya kurang tahu ya apakah sama persis untuk jalurnya atau LOA atau yang saya tahu kalau di dalam negeri itu bahkan bisa dibilang beberapa lebih sulit ya tidak hanya tidak mengejar LOA dulu tapi ada tes dulu atau apa baru bisa masuk universitasnya tersebut. Oke, jadi ini bedanya kalau yang sudah memiliki LOA atau Letter of Acceptance dari si universitas yang Anda ingin tuju. Jadi ini ada pros cons-nya sebenarnya. Jadi ada, ini saya objektif aja, jangan mentang-mentang saya dulu bisa memperoleh LPDP dari jalur LOA, terus saya membagus-baguskan jalur tersebut. Tidak, jadi saya seobjektif mungkin ya. Ini ada
pros and cons-nya. Jadi ada apa konsekuensinya dan juga ada keuntungannya kalau kita memiliki atau belum memiliki. Kalau sudah memiliki, keuntungannya adalah ini terutama ini yang menarik adalah setelah misalnya kita sudah daftar, kemudian administrasi sudah lolos. Nanti ada pengumuman lolos seleksi administrasi. Kalau kita mendaftar jalur yang sudah memiliki LOA, nanti kita bisa men-skip atau melewati satu tahap setelahnya, yaitu tahap bakat skolastik. Jadi nanti kan biasanya kalau LPDP itu sudah ada sampai sekarang ya, karena selalu diupdate skema dan juga peraturan LPDP itu selalu dinamis ya, selalu diupdate terus. Jadi kalau sampai sekarang ya seperti itu, misalnya sudah seleksi administrasi yang pertama, ketika sudah lolos, nanti ada tes bakat skolastik. Nah, ini setelah tes bakat skolastik, nanti baru tes substansi, yaitu banyak orang yang menamakan juga wawancara. Nah, setelah wawancara itulah nanti eh, apa ketika lulus tes wawancara itulah itu secara final kita bisa memperoleh beasiswanya. Jadi ada 3 tahapan utama. Nah, kalau kita daftarnya sudah memiliki LOA di depan ini, ketika kita seleksi administrasi kita sudah memiliki LOA, nanti setelah lolos seleksi administrasi kita tidak perlu mengikuti tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik ini ya saya juga karena saya jalurnya yang sudah memiliki LOA, saya tidak mengikuti tes bakat skolastik ini. Jadi bisa dibilang apa ya? Nanti koreksi kalau saya keliru ya. Jadi ada seperti psikotes atau tes TPA seperti itu tes bakat skolastik ini. Nanti ada skornya, nanti lulus atau tidak untuk masuk maju ke tes seleksi substansi. Tapi kalau kita sudah menggunakan LOA, langsung ini diloncat. Nah, ini enak kan? Jadi sudah administrasi, sudah kita fokus untuk mempersiapkan tes substansi, yaitu wawancara di tes ketiganya tersebut. Jadi ini fitur yang sangat apa ya menggiurkan kita. Jadi tidak perlu belajar tes TPA seperti itu di sini, karena sudah apa sudah langsung ke tes substansi. Nanti kemudian konsekuensi yang kedua, ini juga yang tidak banyak orang yang menyampaikan, tapi ini cukup menarik juga kalau menurut saya. Jadi ketika nanti sudah masuk tes substansi atau tes wawancara, dan ketika nanti sudah lolos tes substansi ini, nanti kita bisa segera menyiapkan keberangkatan. Maksudnya adalah, jadi kita tidak perlu menunggu lama, kita sudah bisa siap-siap berangkat. Misalnya tes substansinya pengumuman finalnya ini misalnya Agustus. Nah, itu dalam 6 bulan itu kita sudah bisa berangkat sebenarnya. Sudah bisa berangkat langsung karena sudah substansi beres, lolos, udah lebih cepat. Jadi kalau sudah punya LOA ini. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau sudah memiliki LOA ini, di depan itu ketika kita mengapply dokumen atau berkas-berkas atau seleksi administrasi ini, kita hanya bisa memilih satu pilihan universitas tujuan, yaitu universitas yang kita telah memegang LOA tersebut. Misalnya ada yang sudah memegang LOA dari anggaplah dari Harvard University, sudah memegang LOA dari Harvard misalnya. Ya udah, kita hanya bisa memilih Harvard University itu untuk sebagai universitas tujuan studi kita. Jadi ini ada pros consnya kalau kita lewat jalur LOA. Sedangkan kalau jalur yang belum memiliki LOA, ini juga saya juga dulu pernah saya mengapply yang belum memiliki LOA ini. Jadi jangan sangka langsung lolos gitu saja. Mungkin banyak ada orang yang namanya kan one shot lulus LPDP, ya itu berarti sekali daftar nyoba sekali langsung lolos. Kalau saya dulu pernah daftar juga nggak lolos, terus coba lagi, kalau lolos coba lagi, nah, alhamdulillah lolos. Jadi ada tiap orang punya rezekinya masing-masing ya. Jadi ini kalau yang belum memiliki LOA, keuntungannya yaitu kalau tadi yang sudah memiliki LOA hanya punya satu opsi pilihan universitas. Tapi kalau yang belum memiliki LOA, dia bisa memilih 3 pilihan universitas. Jadi misalnya ada pendaftar LPDP, dia ingin memilih 3 universitas di 3 negara berbeda atau negara yang sama, itu boleh karena memang belum memiliki LOA, kan bebas. Misalnya daftar apa saja ya, misalnya anggaplah Monash University, terus misalnya satu lagi Jepang, Osaka, satu lagi
mau Jerman, apa Universitas Berlin seperti itu silakan boleh bebas memilih 3 pilihan universitas. Ini tapi konsekuensinya ada konsekuensinya kalau belum memiliki LOA, yaitu misalnya lolos seleksi administrasi, yaitu misalnya yang dari kemampuan bahasa Inggris, kemudian apa IPK ya kalau tidak salah IPK dan juga esai itu kan dinilai kan esai, proposal. Nanti saya oh itu lolos seleksi administrasi. Nah kalau belum memiliki LOA dia harus mengikuti tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik ya seperti ya kalau orang awam bilang psikotes apa TPA seperti itu ya TPA ada kemampuan numerik mungkin ya nanti silakan ditanyakan pada teman-teman yang pernah mengikuti tes bakat skolastik ini seperti apa tesnya. Tapi ya ini perlu yang tadi harusnya di skip untuk yang sudah memiliki LOA. Kalau yang belum memiliki LOA dia harus mengikuti tes bakat skolastik. Konsekuensinya apa ya konsekuensinya setelah seleksi administrasi ini harus belajar. Nampaknya buku-buku TPA, buku-buku tes bakat skolastik ini juga banyak disediakan di toko-toko buku ya, toko buku bahkan platform-platform online juga sebenarnya menyediakan saya yakin ada yang menyediakan pelatihan tes bakat skolastik ini seperti tes bakat skolastik atau tes CPNS seperti itu sekarang sudah umum ada platform-platform online-nya. Kemudian setelah nanti tes bakat skolastik, nanti menunggu pengumuman, kalau lolos, barulah ke tes substansi. Jadi ini memang 3 tahapan yang harus dilalui jika belum memiliki LOA. Tes substansi ini baru nanti di akhirnya ada pengumuman final. Biasanya, oh ya, jadi biasanya kalau dari pendaftaran sampai tes substansi kurang lebih ya 6 bulan ya, setengah tahun lah prosesnya itu. Jadi misalnya daftarnya Januari, sekitar Juli atau Juli lah itu udah pengumuman final. Jadi 6 bulan itu apa dipakai untuk proses seleksi. Ketika misalnya anggaplah belum lolos di periode tersebut, langsung daftar periode berikutnya 6 bulan lagi. Jadi 6 bulan ya yang diperlukan waktunya. Nanti misalnya kalau tes substansinya lolos karena belum memiliki LOA, nah nanti diberikan waktu. Ini saya tulis sekian bulan di sini. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi di LPDP itu kalau saya lihat sendiri selalu update terus peraturan itu selalu update, selalu ada apa ya improvement lah, improvement revisi aturan atau apa. Kalau sampai sekarang dulu itu kalau tidak salah 18 bulan ya dikasih waktu 18 bulan untuk memperoleh LOA. Misalnya lolos tes substansi ini Juli, pengumumannya Juli, lolos. Nah, itu 18 bulan dari Juli itu ke depan itu harus memperoleh LOA. Kalau tidak salah, nah saya kurang tahu ya ini apakah sudah sekarang itu masih 18 bulan atau jadi 12 bulan. Bisa jadi bisa ya dia memungkinkan juga kalau nanti hanya 12 bulan untuk memperoleh LOA. Kabarnya kan kemarin seperti itu, tapi saya kurang tahu. Silakan konfirmasi info terupdate. Tapi makanya saya tulis di sini sekian bulan saja untuk memperoleh LOA. Jadi dikasih waktu gimana sih memperoleh LOA selama 18 bulan itu. Terus bagaimana kalau 18 bulan tidak memperoleh LOA? Nah, saya juga sebenarnya kurang tahu karena ini jalur yang saya tidak saya ikuti ya. Tapi kalau tidak salah ya berarti bisa dibilang hangus. Hangus beasiswanya. Anggaplah gitulah kita memilih yang antisipasi yang worst case saja gitu. Jadi 18 bulan tidak memperoleh LOA ya si apa hasil kelulusannya kemarin hangus jadi otomatis kita harus apply dari awal lagi si pendaftar tersebut. Jadi ini pros cons dari jalur via LOA atau jalur yang belum memiliki LOA. Silakan dipilih, tapi karena saya dulu memiliki sudah memiliki LOA, nanti nampaknya akan banyak menceritakan yang sudah memiliki LOA. Baik, jadi ini dari 2 perbandingan tadi sebenarnya baik jalur A maupun jalur B tadi keduanya sebenarnya memerlukan LOA. Nggak ada yang tidak memerlukan LOA untuk pendaftaran LPDP ini. Dua-duanya itu memerlukan LOA. Yang bedanya itu waktu memperoleh LOA. Yang misalnya sudah memiliki LOA, berarti sebelum daftar dia sudah megang LOA. Tapi yang belum memiliki LOA, berarti dia cari LOA-nya sebelum. Jadi LOA ini ya pasti diperlukan baik sebelum
Baik, bedanya hanya kapan Anda memperoleh LOA itu, sebelum daftar atau nanti setelah pengumuman eh, lolos seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan ya. Jadi ini boleh saya jawab atau saya simpan saja ya, Bu? Siapa tadi, Bu? Rara, Pak. Ya, Rara. ya, Bu Rara. Baik, Iya. bagaimana Bu Rara? Boleh dijawab sekarang atau disimpan untuk sesi tanya jawab ya? Kalau ada pertanyaan nih. Disimpan dulu ya. Jadi biar kita mendapatkan apa insight dulu gambarannya gimana. Karena terus terang saya butuh maunya ini arahnya kemana dulu. Jadi Ah, segala oke. pertanyaan silahkan teman-teman yang ingin bertanya boleh by chat atau disimpan dulu nanti tinggal raise hand aja. Kita tunggu Kak Elva memberikan informasi dan arahan. Ini LO-nya ini gimana sih sebenarnya? Nah, sampai kita sudah ngelontok sampai habis dulu, baru nanti kita sharing-sharing bersama. Gitu ya. Ya. Baik, seperti itu ya, rekan-rekan sekalian. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Jadi ini sebenarnya PPT-nya saya buat seringkas mungkin. Enggak juga sih sebenarnya karena saya sempatnya membuat seperti ini saja PPT-nya ya. Jadi nanti banyak diskusi sama informasi secara verbal aja. Bagaimana informasi terkait LOA ini. Baik, mohon izin saya lanjutkan. Oke, jadi ini sedikit saya tulis poin-poin ya. Meskipun ini sebagian besar informasi juga ada di panduan LPDP, tapi saya singkat saya tuliskan juga di slide ini. Jadi ini ada bekal-bekal pencarian LOA. Eh, jadi gimana ya? Ada bekal-bekal untuk pendaftaran beasiswa. Tapi di sini saya lebih spesifik ya, bekal-bekal pencarian LOA. Nanti ada yang irisan juga apa dokumen-dokumen yang diperlukan yang diperlukan dalam mengapply beasiswa, tapi ada juga dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mencari LOA. Meskipun agak fleksibel ya aturannya, tapi saya ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi misalnya contoh seperti ini. Yang pertama itu ada aspek yang perlu kalian punya bekalnya itu adalah kemampuan bahasa. Misalnya terutama yang Inggris ya. Nah, ini beririsan nih sama dokumen untuk mendaftar LPDP. Misalnya untuk yang master beasiswa reguler minimal IELTS-nya berapa ya? 6,5 atau 7 ya? Eh, saya agak lupa lagi 6,5 atau 7, anggaplah 7 lah ya, anggaplah 7. Ya berarti kenapa sih LOA ini juga ada perlu 7 juga, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ada juga yang non English, tapi ini saya bintangi. Ada beberapa negara yang non English speaking country itu juga mempertimbangkan. Tapi ini saya bintangi ya, saya kasih bintang karena tidak terlalu saklek kalau yang ini. Bahkan hanya sebagai apa ya, tidak terlalu dipertimbangkan. Eh, saya agak bingung mau menyampaikannya ya, dipertimbangkan iya, tapi tidak dipertimbangkan juga iya. Jadi saya bintangkan saja. Kemudian ada CV. CV ini, eh, nah ini CV ini kan kalau di pendaftaran LPDP itu kalian mendapatkannya ketika apply itu ada menjadi daftar riwayat hidup. Nah, itu dalam berbahasa Indonesia kan yang karena kalian masukkan ke form online yang LPDP tersebut, nanti keluarnya itu PDF yang bentuknya riwayat hidup. Ini saran saya jangan menggunakan yang itu. Itu karena banyak informasi itu bahasa Indonesia kan. Jadi ini saran saya atau pengalaman saya ya, pengalaman saya CV ini saya menggunakan CV saya buat sendiri. Saya buat sendiri dan dalam berbahasa bahasa Inggris. Terutama teman-teman yang sudah pernah melamar kerja atau pernah punya informasi di apa sebagai profesional itu biasanya sudah paham cara membuat CV yang baik. Nah, jadi kalau CV saya yang tadi disampaikan oleh Mbak Rara di awal tadi itu singkatnya seperti itu. Itu singkat sekali, itu saya banyak ambil yang apa cocoknya saja, publikasi nggak saya sampaikan di sana. Nah, itu menarik juga. Nanti silakan bisa jadi pertanyaan juga, apakah
riwayat publikasi itu juga jadi konsiderasi dari kita memperoleh LOA atau tidak. Nah, karena jujur saja publikasi eh, saya baru jadi dosen 2 tahun, publikasi juga eh, masih apa masih awam, tapi ternyata bisa aja dapat LOA. Jadi nanti bisa jadi, silakan nanti sesi diskusi aja ya. Ya ini CV ini terutama yang harus disampilkan adalah selain nama ya, ada latar pendidikan, ya biasanya ya nggak sampai SD lah, biasanya S1 lah, dari mulai S1, S2, kalau yang daftar S2 berarti S1, kalau yang daftar S3 silakan S1-nya boleh dituliskan, S1 S2-nya apa dituliskan juga. Kalau tadi saya contohnya CV tadi saya selain dituliskan S1 S2-nya saya cantumkan juga logonya gitu. Meskipun tidak agak trivia ya, tapi itu memudahkan untuk yang mereview CV itu melihat informasi. Kemudian juga ada riwayat profesional. Ya ini terserah, ini tergantung Anda dari sebagai akademisi atau bukan akademisi. Kalau saya, pengalaman saya tetap saya tuliskan. Di pengalaman saya dulu di industri, saya tuliskan di sana. Yang sebagai akademisi, meskipun baru misalnya sebentar, juga saya tuliskan di sana. Ini CV ini sering sekali dipinta. Bahkan 3 LOA yang saya peroleh, semua meminta CV ketika proses penerbitan CV, LOA tersebut. Kemudian ini proposal ini juga cukup beririsan juga dengan dokumen yang disubmit di LPDP. Jadi Anda bisa menggunakan proposal tersebut untuk daftar ya. Untuk apa? Untuk mengontak profesor, calon profesor itu bisa menggunakan proposal tersebut. Nah ini juga ini menarik. Proposal ini juga perjalanan apa ya? Lebaynya itu perjalanan spiritual juga. Jangan, kalau pengalaman saya, ya, jangan harap satu proposal saja bisa meyakinkan proposal. Kecuali kalau rezeki ya, satu proposal, satu judul proposal, kalian kontak profesor sekali, terus dia tertarik, udah langsung lancar mendapatkan LOA tersebut. Tapi bisa jadi Anda mengontak beberapa profesor, profesor tersebut meminta proposal yang berbeda, itu siap-siap aja Anda akan menuliskan proposal yang berbeda. Jadi ini proposal riset di sini. eh, Kalau pengalaman saya 3 LOA yang saya peroleh, saya membuat 4 proposal, 4 judul proposal yang berbeda. Jadi ada satu profesor sampai istilahnya meminta revisi proposal dan membuat proposal yang judul yang baru. Jadi meskipun belum jadi SPV kita, belum jadi supervisor kita, si profesor tersebut, tapi kita harus meyakinkan beliau bahwa kita itu mau patuh dan sebagai mahasiswa bimbingannya seperti itu. Kemudian ini ini penting nih. Ini penting dan juga apa ya? eh, Cara kalian memasarkan apa ya? Memasarkan diri, kenapa misalnya sponsor itu di sisi lain LPDP itu belum menerima kita sebagai awardee. Tapi di sisi lain kita ingin meyakinkan profesor bahwa kita itu nanti belajar di sana itu sudah punya skema pendanaan sendiri. Nah, disitulah seninya bagaimana meyakinkan calon profesor itu bahwa kita itu nanti itu bakal jadi awardee, misalnya ya LPDP lah, khususnya LPDP itu. Padahal kita sebenarnya belum jadi LPDP, belum jadi awardee. Tapi di sisi lain kita bilang ke profesornya, saya nanti saya berminat menjadi mahasiswa bimbingan Anda dengan nanti saya biayai sendiri melalui skema LPDP. Nah, gitu kan. Jadi itu seninya di situ. Nah, ini menarik menurut saya ya, bagaimana meyakinkan calon profesor bahwa kita nanti membiayai studi kita, padahal kita belum lulus saat itu ya, belum lulus sebagai awardee. Kemudian ada tambahan. Nah, ini tambahan ada publikasi riset, tapi beberapa orang meyakini juga sebenarnya itu yang lebih perfect ya. Sebenarnya Anda punya track record publikasi yang mentereng, bagaimana punya riwayat mendapatkan riset grant yang wah, itu itu juga bisa jadi konsiderasi Anda memperoleh LOA dari suatu kampus.
Ini saya labeli tambahan saja karena dalam kasus saya ya saya jujur aja publikasi saya masih masih dari awal masih belajar publikasi riset grant juga belum belum baru baru mulai belajar memperoleh riset grant tapi buktinya ternyata tetap bisa memperoleh LOA. Oke, lanjut ya. Nanti Mbak Rara kalau nanti saya terlalu lama bercelotehnya nanti tegur saja supaya Ya, nanti saya masih bisa. ada waktu ah, 15 menit lagi, Pak. Saya oke, masih masih ingin ada. mendengarkan. Iya. Oke, Mungkin 15 menit baik. lagi ya. Biar 15 menit sisanya kita buat untuk diskusi cukup mungkin ya. Ah, baik. Oke, tadi ya. Jadi mohon izin saya lanjutkan. Jadi tadi di awal ada pemenuhan bekal ya. Nah ini dokumen bahasa makanya saya mau ngontak Profesor Universitas X. Sudah punya dokumen bahasa belum? Misalnya IELTS belum? Hasil IELTS belum? Belum. Kalau saran saya, mending kalian tetap harus memegang IELTS dulu. Jadi nanti saya jabarkan di sini ya kenapa hal itu terjadi. Tadi ya dokumen bahasa harus megang dulu. CV kalian megang dulu. Kemudian topik riset kalian itu yang kalian ingin yang anda nanti ingin jalani itu apa itu kalian harus tahu dulu. Jadi topik riset di sini. Ini bisa lebih dari satu ya topik riset ya, karena kalian memang belum memperoleh profesor eh, yang bersedia menerima. Nanti kalau sudah ini sudah disiapkan bekal-bekal ini, nanti baru ke step selanjutnya. Ini step-step memperoleh LOA ya. Jadi pencarian calon univ. Nah, pencarian calon univ ini saran saya, saran saya karena LPDP itu terutama yang beasiswa luar negerinya itu memiliki daftar universitas prioritas atau apa itu namanya ya. Ya, anggaplah kalau nggak salah ada 1 sampai 150 atau kalau nggak salah 1 sampai 150 daftar universitas di dunia ya yang sama LPDP itu ada daftarnya. Saran saya pilih universitas ada yang di sana. Bisa jadi ya karena saya bukan penilai dari LPDP tapi ya saya menerka-nerka saja bisa jadi kalau misalnya kampusnya memang ada di daftar universitas itu lebih cenderung disetujui lah atau disetujui oleh LPDP untuk lulus LPDP-nya. Kemudian nanti kalau sudah memilih universitas tersebut, ini anggaplah yang sudah jalur Anda ingin mencari LOA ya. Nah, nanti kalian baca, misalnya sudah milih universitas, itu boleh, ini karena masih milih-milih ya universitasnya, silakan, mau 1, mau sampai 20 itu silakan. Nanti baca profil universitasnya baca, kemudian yang tidak kalah penting, eh, profil profesor. Tapi profil universitas salah satunya ingin melihat di sana itu contohnya nanti di sana itu universitas tersebut menerima mahasiswa itu minimal TOEFL-nya berapa ya? Minimal IELTS-nya berapa ya? Misalnya kalian skor IELTS-nya 7, tapi di universitas tersebut dia minimalnya itu 7,5. Nah, saran saya ya udah istilahnya kesampingkan dulu aja universitas tersebut, jangan dipilih kecuali kalau Anda mau mengejar IELTS lebih lagi. Jadi kalau misalnya 7 ya sudah minimal cari yang 7 IELTS-nya tersebut yang mau menerima kalian 7. Kemudian kalau misalnya udah sesuai, oke, di sini universitasnya nggak akan masalah nerima yang IELTS-nya 7 misalnya. Jadi lanjut. Nanti cari riset kalian itu kemana ya bidangnya. Nanti cari profesor yang relate sama riset tersebut. Nanti kalian cek profil profesornya tersebut. Nanti kalian baca-baca. Baca-baca itu bisa di universitas itu ada official website-nya. Nanti ada profil-profil akademik staffnya itu profesornya itu punya profilnya, dia itu nanti mendalami apa, kemudian dia itu nanti ada publikasinya apa saja, ya lebih 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 perfect lagi kalian membaca publikasi-publikasinya tersebut itu silakan. Eh, dan juga ini saya bintangi ada linearitas bidang. Nah, khususnya untuk akademisi atau yang dosen ya, dosen karena karir dosen itu dari linearitas.
ada topik riset itu, oh ini cocok nih topik risetnya nih. Tapi ternyata dia nanti kayaknya nggak linear, tapi nanti kalau di Indonesia, nanti ya saran saya kalau ingin mengejar karir dari dosen, nanti pertimbangan juga aspek linearitas di sini. Nanti kalau sudah ada pilihan profesor-profesornya, nah di sini baru mulai nih komunikasi. Di sini kontak awal umumnya menggunakan email ya, menggunakan email di sini bagaimana menuliskan email kepada profesor tersebut bahwa kita tertarik dengan risetnya, tertarik menjadi PhD student di sana, kita punya ide atau proposalnya ini, apakah dia mau atau tidak menerima kita. Nah, nanti di sini kalau misalnya dia dia cocok, dia akan apa melanjutkan komunikasinya tersebut sampai nanti diterbitkan LOA. Itu kalau lancar ya. Lancar itu maksudnya kalau yang profesornya oke apa oke setuju. Tapi kalau yang profesornya tidak tertarik, itu ada dua respon biasanya. Yang satu dia langsung menuliskan oh apa kami tidak menerima PhD studi PhD student gitu ya. Atau maaf apa eh, belum belum ada slot atau apa seperti itu. Ada juga yang kedua tidak dibalas. Nah, kalau tidak dibalas seperti apa? Dulu saya ketika masih nggak ngerti, ya tidak dibalas itu masih seperti cari kerja sebenarnya ya. Jadi masih ngarep gitu kan, masih ngarep 2 minggu, sebulan kok nggak ada nih balasan. Nah itu bisa jadi istilahnya tidak terbaca oleh profesornya atau memang dia tidak tertarik dan tidak membalas emailnya. Jadi bolehlah di follow up dua kali lah, sekali lah di follow up ya 2 minggu kemudian di kalian follow up. Kalau misalnya tidak ada bahasan lagi ya sudah eh, istilahnya cari profesor yang lain. Ya di sini ya nanti kalau cocok nanti dia akan menerbitkan LOA. LOA ini nanti yang kalian gunakan untuk mendaftar LPDP jalur LOA. Nah, ini kemudian ya tadi ya kalau dari hasil yang tahapan-tahapan ini sebenarnya tahapan-tahapan ini saya ceritakan secara ringkas ya karena kalau mau menceritakan itu bisa berbulan-bulan. Kasus saya dulu awal 2 bulan awal itu mau mengontak banyak profesor itu nggak ada jawaban. Sebulan awal lah nggak ada jawaban. Apa saya kurang menarik atau apa gitu ya istilahnya. Nah itu langsung searching bagaimana cara membuat email yang benar. Apa saja subjek yang benar. Nah itu silakan. Itu perjalanan apa di sini seperti mencari kerja ya sebenarnya di sini itu bagaimana bisa membuka komunikasi dengan profesor tersebut. Ketika sudah 2 bulan, saya perbaiki naskah emailnya, kemudian saya perbaiki CV-nya, saya perbaiki, mungkin seperti ini yang ingin diinginkan oleh profesor. Nah itu mulai, oh ada yang membalas, itu membalas meskipun menolak, tapi udah senang dulu. Oh profesor ini membalas nih meskipun dia menolak istilahnya. Oh ternyata ada yang mau merespon ke sananya, oh ada yang merespon terus nggak balas lagi, ada yang merespon terus mengajak komunikasi intens, ada. Ya, itulah yang akhirnya di ujung saya memperoleh 3 LOA ya dari universitas yang tiga-tiganya berbeda, negaranya berbeda juga. Kemudian ini segera mulai menyiapkan kalau ini ya karena eh, jalurnya kurang lebih seperti itu. Jadi tadi ya opsi-opsi topik risetnya kalian siapkan. Kemudian tadi mapping universitas sama calon SPV tujuan. Silakan ini mau sebanyak-banyaknya calon SPV juga silakan. Kemudian CV yang sesuai ya CV seprofesional mungkin. Atau apa ya kadang ada yang bilang jangan terlalu banyak informasi di dalamnya, ada yang bilang justru dimasukkan informasi-informasi itu silakan kalian beda profesor mungkin ada beda apa ya preferensinya. Kemudian narasi email yang baik seperti apa, ya itu sebenarnya banyak tipsnya sekarang kita googling aja, bahkan bisa pakai AI ya, bagaimana narasi email yang tepat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah draft proposal, karena ini eh, saya tiga-tiganya ya itu diminta itu proposalnya seperti apa, bahkan ada yang mereka itu langsung merevisi, langsung apa disuruh revisi, disuruh perbaiki, itu umum terjadi. Oke, sebentar ya. Oke, mungkin itu saja ya singkatnya. Nanti mungkin ada beberapa informasi yang bisa
peroleh lagi dari sesi tanya jawab. Sebelumnya izin saya menunjukkan, jadi saya memperoleh 3 LOA. Nah, yang LOA yang saya pilih dari 3 LOA tersebut adalah yang di Leiden ya, yang di Leiden saya pilih, tapi saya tidak cantumkan di sini eh, karena itu yang sudah dipilih. Ini juga 2 LOA lainnya yang akhirnya saya tidak saya pilih, yang dari RWTH ya, dari RWTH Aachen ini di kampusnya Pak Habibie yang di Jerman, dan juga yang satu lagi yang Monas. Ini 2 LOA tadi. Jadi kalau misalnya yang jalur tanpa LOA ada 3 pilihan LOA yang bisa dipilih. Kalau yang dengan LOA itu satu saja, tapi saya kemarin dapat 3, dapat 3, tapi nggak bisa dipakai tiga-tiganya kalau jalur LOA. Jadi saya harus memilih 3, salah satu dari 3 ini. Nah ini dulu ya sampai apa ya, ya sampai ya karena saya Muslim ya dulu sampai sholat istikharah juga milih yang mana ya dari 3 ini. Ya saya pilih yang di Leiden saja. Eh, ini sebenarnya bagaimana apa menol apa ya me- apa menerima atau menolak LOA ini setelah terbit ini juga sebenarnya itu juga ada seninya tersendiri. Mungkin bisa jadi satu judul webinar sendiri ya. Ini saya saya tutupi ya informasi di sini karena nggak enak juga sebenarnya sama universitas yang sudah mau mengeluarkan LOA tapi akhirnya tidak saya pilih. Baik, mungkin itu saja Mbak Rara ya, Mbak Rara. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali. Baik, terima kasih atas informasi yang sungguh informatif sekali. Jadi sedikit ada gambaran ya. Jadi sebenarnya saya itu harus pakai apa jalur jalur yang mana ini? Even mau ada LOA atau apa, memang setiap setiap lika-liku itu pasti ada seninya. Yaitu tadi mungkin ya Ya, ceritanya dari timur ke barat, perjalanan dari timur ke barat yang terlihat mudah, tapi lika-likunya ini loh yang harus ditikung ini. Nah, Pak Alfa, ternyata banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung dan sudah ada pertanyaan di kolom chat. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand. Nah, kesempatan pertama ini saya boleh lah ya Kak ya, kita jawab dulu teman-teman yang sudah menanyakan di kolom komentar. Nah, pertama dari Kak Raya nih Kak. eh untuk dapat, nah Kak Alfa dapat LOA dari kampus mana aja tadi mungkin sudah di-spill ya. Nah, untuk dapat LOA nih, jadi itu harus bayar daftar ulang dulu atau bagaimana? Nah, kalau kampus ini untuk kampus yang sudah LOA-nya tidak kita masukkan nih, itu apakah ada risiko? Tadi kan Kak Kak Alfa kan sudah menginformasikan ya. Nah, ini yang saya ambil, saya pilih, saya dari 3 itu tadi yang saya pilih ini. Nah, kira-kira yang hmm, tidak diambil ini loh, ada resiko atau feedback apa ya? Wah, ini saya blacklist ini. Kamu sudah saya berikan LOA, tapi tidak kamu ambil ini. Apakah mungkin seperti itu atau gimana? Monggo, oke. langsung dijawab ya mungkin. Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Apa super ya, karena memang saya alami sendiri ketika sudah eh, megang 3 LOA dan harus milih salah satu, apalagi kita orang apa orang timur ya, ada banyak nggak enaknya gitu. Saya Betul, betul. dulu juga bagaimana nih, harus milih satu untuk Nah, di-apply iya, kan kalau jalur LOA. sudah Saya ada juga sampai 3 itu tadi ya. iya. Saya nanya ke teman saya yang pernah studi di luar nih ya, saya nanya, ini gimana ya saya cara balasnya ke profesor kalau profesor yang saya nggak pilih tersebut saya nggak pilih itu nggak enak saya ini saya udah sebenarnya kan ketika ada LOA kita minta LOA itu kadang dalam tanda kutip ya eh, agak memaksa gitu. Ayo Pak, LO-nya keluarkan. Ini mau data pembukaan LPDP. Seperti itu. Kadang juga kita gitu kan, ayo buru-buru. Taunya kita nggak ngambil. Nah, saya kan sampai itu juga saya sempat apa ya merenung apa resah gitu ya kan. Nggak enak orang timur kan seperti itu. Saya tanyakan ke teman saya yang pernah studi karena dulu saya targetnya di apa di ah, Eropa ya meskipun tadi ada Australia juga agak ke timur ya. Eh, Kata teman saya nggak apa-apa karena memang di seperti itu udah biasa katanya ya kata ini
menurut teman saya ya, ini saya nggak bilang kalau itu benar atau tidak ya. Kalau menurut saya itu nggak apa-apa. Itu mereka sudah terbiasa seperti itu. Ada yang apa? Ada yang minta LOA atau apa, akhirnya tidak. Tapi kita menuliskannya itu secara profesional aja, secara profesional, secara sopan, bahwa kita tidak jadi memperoleh ini karena kita sudah memperoleh tawaran, memilih tawaran yang lain. Nah, itu seperti itu. Jadi saya juga akhirnya searching dulu kan, searching bagaimana sih cara menolak atau tidak jadi ngambil tawaran tersebut. Saya searching banyak lah itu di Google ya. Saya kopas emailnya tersebut, saya revisi sedikit. Nah, ini sopan nih kayaknya email seperti ini, ya saya kirimkan. Itu juga berat. Soalnya saya mengirim itu berat, itu nggak ChatGPT enak nggak gitu. Kak itu? Pakai ChatGPT Ya, nggak itu tanyanya kira-kira? nah mungkin mungkin bisa ya. Karena saya sebenarnya Cara umur 30 menolak tahun gitu kemarin. ya, cara menolak Iya. LOA. Cara menolak itu ada itu secara profesional ya, cara profesional ya itu ada. Memang nggak enak kita orang timur itu ada nggak enaknya, tapi itu eh, ya anggap saja itu wajar lah. Itu yang saya alami kemarin. Mungkin itu ya. Ada apa Iya, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Jadi seperti itu. Jadi karena saya juga mengalaminya itu. oke. Mungkin sedikit menambahkan pertanyaannya ya. Itu tadi kan Ya, sudah dijawab dengan profesional. Kalau misalkan kita, mohon maaf, kami tidak, saya tidak mengambil ini. Nah, kalau misalkan nanti Kak Elva setelah menolak itu, ternyata tiba-tiba yang lain atau tiba-tiba Kak Elva, oh ya ya udah, saya mau ambil itu lagi. Itu sudah emang nggak mungkin banget ya Kak ya? Nggak mungkin ya? secara cara profesional sebenarnya itu seperti kita menerima atau menolak tawaran pekerjaan yang sudah Iya, ini. makanya. Jadi Makanya. eh, Nggak mungkin menelan ludah sendiri lah istilahnya ya begitu. kayak gitu. Jadi Eh, ada sebenarnya kondisi-kondisi yang ini mirip seperti ketika kita dulu mencari kerja, menerima kerja, interview dan lain-lain itu sangat mirip dengan proses mendapatkan LOA tersebut. Jadi misalnya kita sudah menolak, kemudian balik lagi ah. Nah itu sebenarnya gimana ya? Dibilang istilahnya dilarang juga tidak, tapi istilahnya Ya ya jangan lah ya. nggak enak aja gitu. Iya, Ya iya. nggak enak aja. Bisa jadi nanti ketika oke saya terima dan ini nanti bisa jadi kalau misalnya baperan dendamnya nanti ketika sudah ya mungkin Iya, worst iya, case iya, iya. seperti itulah. Tapi ya yang kedua mungkin bisa jadi nggak direspon lagi atau apa atau mungkin jadi istilahnya lo kok ya kecewa mungkin ada. Itu kecewa itu wajar lah namanya manusia ya udah istilahnya dikejar-kejar mengeluarkan LOA tapi sudah tidak ini eh, apa itu kalau menurut saya ya menempatkan diri sebagai profesornya adalah kecewanya tapi ya mau gimana lagi ya Oke, seperti itu Kak, ada tambahan sedikit lagi ini. Saya jadi ya penasaran. Jadi kalau misalkan itu tadi kan ada 3 LOA ya yang ya harus dipilih ini. Dan ya akhirnya setelah salat istiqoroh, ya kemudian mencari informasi, muncullah satu yang dipilih nih. Nah, hmm, eh kalau misalkan untuk yang dua yang sudah ditolak ya, yang kita tolak ya lah misalnya. Nah, untuk ya yang kita tolak itu, apakah ada dampak begini ya? Misalkan nih, Kak Alfa ada di tadi apa di Leiden nih, di Leiden. hmm, Nah, ada adik kelas yang juga mungkin saya nih relate banget nih. Saya maunya ke sana lah. Ini satu, apakah profesor juga ada pertimbangan? Ah, ini satu alma mater sama Kak Alfa nih, atau ini atau gimana? Sampai ditandai begitu nggak ya pertimbangannya? Apa memang ya memang fokusnya untuk ini aja gitu. Ada pertimbangan sampai segede itu nggak resikonya? Karena biasanya bocoran nih, biasanya kadang kalau magang, ini anak magang ini kemarin dari universitas ini dia kurang ini nih, mending nggak usah diterima lagi. Atau ada kasihnya seperti itu kira-kiranya ya? oke nah ini sebenarnya saya nggak bisa jawab karena saya bukan yang profesornya tapi kalau kita menempatkan diri sebagai profesor nah misalnya kita orangnya yang baperan itu bisa terjadi. Oh Nah, iya, ini iya, bisa iya, jadi judul iya. webinar selanjutnya nih dari Verba Class apa nanti tamunya profesor terus bagaimana mengatasi Oh iya, iya, menghadapi. iya, iya. Tapi saya juga terpikir seperti itu Karena ya kalau relate kan pertama. tadi sama Nah, pertanyaan ke arah ya, resikonya apa? nah, Barangkali sampai sampai apa ya, ke akar-akarnya sana gitu. iya, iya. Itu bisa jadi ya atau bisa jadi tidak. Hmm. Kalau kita
menganalogikan ya karena kita mungkin referensinya ini ya kalau di Indonesia kan misalnya ada SMA favorit terus nggak diambil atau kampus favorit terus nggak diambil terus nanti kampusnya blacklist angkatan selanjutnya seperti itu kan. Kalau di apa mungkin di dalam negeri seperti itu tapi ya bisa jadi ada yang seperti itu ada juga yang ya Wallace saja gitu seperti itu. Jadi ya kalau saya nggak bisa jawab ya karena saya bukan Iya, iya, iya. belajar profesional tapi sempat terpikir seperti itu juga. Iya. Karena ya itu tadi saya bahas risiko. Wah, iya ya. Yang ditolak ini gimana ini ya? Padahal sudah diberikan. Oke. Bahkan yang ideal lagi sebenarnya kita tetap bisa menjalin apa komunikasi dengan profesor yang sudah tadi dalam tanda kutip ditolak tadi untuk kegiatan lainnya entah nanti istilahnya tetap istilahnya menulis publikasi bareng mengerjakan proyek bareng itu apa itu lebih ideal lagi kalau menurut saya. Jadi eh, kita tetap memperoleh jejaring dari situ. Itu yang lebih perfect tapi saya tidak sampai tahap itu ya. Oh, oke, 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 baik. Nah, eh selanjutnya, pertanyaan selanjutnya mungkin ada teman-teman yang mau raise hand, mau langsung komunikasi langsung dengan Kak Elva-nya, boleh? Satu, dua, tiga. Oke, tidak ada. Nanti ya kesempatannya ya. Nah, kita lanjut lagi ada di kolom komentar. Ada pertanyaan dari Kak Audio Mas nih. Ya, agak OOT. Out of the topic sedikit, Kak. Jadi, cara dapat beasiswa tesis LPDP tanpa perlu jadi award di LPDP, gimana ya caranya ya? Kira-kira ada eh, tips dan trik khusus enggak ya? Nah, beasiswa tesis ya. Kalau zaman saya dulu 10 tahun yang lalu ya kelihatan kan jadinya tuanya. Jadi ada program LPDP yang namanya LPDP tesis. Jadi hanya biaya riset saja ya. Dulu yang laboratorium dapat kalau yang master itu 25 juta ya, 25 juta. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak ya program itu. Jadi eh, tadi apa pertanyaannya, Mbak? Kalau yang terkait yang beasiswa tesis ini? eh ada nggak ya cara dapatnya? eh Ah, iya, iya. ya, cara dapatnya gimana? Oke, cara dapatnya ya sebenarnya eh, kalau itu lebih ke ini ya, membuat proposal se meyakinkan mungkin kalau LPDP tesis itu ya, LPDP tesis itu saya makanya saya nggak mengikuti apakah sekarang masih ada program tersebut. Anggaplah kalau misalnya masih ada dan sama persis dengan 10 tahun yang lalu. Jadi proposalnya itu nanti ada penilaian-penilaiannya. Kalau proposalnya itu temanya itu masuk tema prioritas LPDP, itu skornya bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih bisa dipilih. Nanti kalau dulu itu tesnya itu hanya tes tes administrasi dan kemudian nanti ada wawancara. Kita meyakinkan bahwa apa riset kita apa proposal tersebut itu nanti luarannya apa, dampaknya apa, cukup itu. Jadi lebih cenderung lebih sederhana apa ya, tidak sepelik jalur yang lain sebenarnya. Tapi proposal, nah itu silakan untuk membaca dan mengembangkan bagaimana cara membuat proposal yang baik dan yang sesuai dengan tema prioritas LPDP. Saran saya terutama itu kalau LPDP tesis ya. Dan update begitu mungkin, Kak ya. Ya, dan update juga karena saya kurang tahu sekarang masih ada atau tidak ya program tersebut. Oke, mohon izin saya lanjutkan lagi nih ya. Oh, mungkin nanti kalau Kak Audio Mars ada tanggapan atau apa langsung disilahkan langsung rasain aja ya. Karena ini cukup banyak pertanyaannya Kak Alfa. Jadi eh mengejar waktu juga ya biar Ya. kita bisa banyak sharingnya. Nah, selanjutnya ada dari Kak Aam. Melanjutkan sedikit agak ke pertanyaan yang pertama tadi nih. Ketika LOA yang tidak ada dari sekian LOA yang kita ajukan, kemudian satu yang sudah kita pilih nih. Nah, Hmm. eh, ada pertimbangan khusus enggak ya untuk memilih, oke, Hmm. Ya. saya memilih yang ini dari LOA yang lain selain dari sholat istiqoroh ya, pertimbangan teknis mungkin ini. Ya. Pertimbangan teknis selain memantapkan hati nih, pertanyaan dari Ya. Kak Am ya. Disilahkan Kak. Oke, baik. Ini kalau pengalaman saya saja ya, jadi bisa jadi bervariasi pertimbangan untuk setiap orang. Kalau saya dulu mempertimbangkannya setelah istikharah tentunya. Jadi karena saya sekarang profesinya dosen, saya lihat ini mana yang
linear. Yang linear, yang kedepannya itu pasti diterima linearitasnya oleh dikti. Nah itu karena jujur aja, karena saya kan chemistry, tapi ada LOA salah satunya itu yang chemical engineering. Meskipun ada yang bilang itu masih linear, nah tapi saya pikir nampaknya saya milih yang chemistry saja. Nah itu yang chemical engineering saya kesampingkan dulu. Kemudian ada dua pilihan. Nah dua pilihan ini sangat teknis ya sebenarnya. Ketika udah dua pilihan ini, nah baru saya lihat ini kita risetnya ke depannya itu apa bakal lebih biasanya kalau yang saya alami kemarin risetnya berbeda nih dua pilihan ini. Nanti saya pertimbangkan mana sih riset yang nanti ke depannya bisa jadi silakan Anda pilih aja mana yang lebih mudah. Ada kan istilahnya saya ingin yang enteng aja penelitiannya itu ada. Ada juga yang saya ingin penelitian yang ambis ya, ada yang keren biar nanti saya keren juga udahnya. Itu silakan tergantung orangnya kan. Ada juga yang istilahnya nah nanti kemungkinan nanti kampus saya, home base saya nanti, tempat saya bekerja, fasilitasnya bisa mengakomodir penelitian yang ini ketimbang yang ini. Nah, itu juga banyak. Kemudian ada juga yang pertimbangan yang sedikit tidak teknis adalah nanti negara mana yang nanti kiranya kita bisa lebih apa bisa lebih mengikuti. Atau ada juga yang saya ingin yang negara yang tidak hanya bahasa Inggris saja, ada bahasa lainnya juga. Itu dipilih. Jadi banyak banyak faktor yang bisa dipertimbangkan dalam pemilihan apa LOA tersebut yang kita sudah peroleh. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, oke, terima kasih. Nah, dari pertimbangan teknis kenapa tidak memilih LOA-nya, lanjut ke tadi ada bagian yang yang harus kita siapkan kan, termasuk CV nih. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Sarina. Kalau kita belum punya banyak penelitian yang track record Google Scholar-nya belum begitu baik, nah ada tips dan trik khusus nggak? Bagaimana cara agar profnya itu melirik CV kita? Oke, Begitu. baik. Monggo, disilakan Kak. Karena pertanyaan, mohon izin Kak Alfa. Karena pertanyaan keduanya, kalau sudah dapat LOA, lalu bagaimana seni menolak? Nah, seni menolak yang tadi kan sudah terjawab. Ya, Jadi ya. pertanyaan pertama saja, monggo silakan dijawab. Oke. Ini nampaknya Sarina saya kenal ya. Jadi sama juga Wah. ya, dosen dosen baru juga. Jadi Oh, oke, itu oke, kadang oke. ada beberapa dosen baru ya, terutama yang sebelumnya belum pernah jadi akademisi itu ya saya juga sama pernah mengalaminya agak sedikit kurang percaya diri. Waduh, ini publikasi masih memble nih, Google Scholar kalau bisa jangan diintip lah, malu juga gitu kan, kadang sampai ekstrim kayak gitu kan, kayak ekstrim gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya yang saya alami, eh, bagaimana seni kita juga meyakinkan. Tapi jangan maksudnya jangan meyakinkan ngibul ya, istilahnya saya udah pernah ini menciptakan mobil terbang seperti ini enggak. Waduh. Jadi jadi Oke. seni kita istilahnya kita itu bisa tertarik riset tersebut dan kita juga eh, meyakini kalau kita juga sanggup. Dalam kasus saya kan, saya pernah punya pengalaman di industri 5 tahun di apa bidang yang relevan. Nah, saya apa personal brandingnya di situ. Jadi menceritakan, oh saya pernah di industri ini mengerjakan ini. Saya memang dosen baru, kan kadang pernah ditanyakan juga publikasi ada, wah ini publikasinya kurang nih atau apa. Ya saya jujur aja, saya banyak di industri luarannya itu bukan publikasi seperti ini. Ya, ya dan mereka kalau beberapa perusahaan ya menerima-nerima saja. Nah ini juga yang menarik yang saya lupa sampaikan ya. Jadi ada beberapa, misalnya kita udah ngontak profesor yang tertarik, itu yang saya alami adalah hak semua ya, bahkan semuanya dia langsung menjadwalkan Zoom dengan kita itu langsung mendaftarkan Zoom. Oke, memang tertarik gitu ya. Nah, Zoom ya, udah minggu depan jam segini ceritakan project yang biasanya project S2 yang kamu lakukan. Kalau saya kan dulu bisa menceritakan proyek S2 atau proyek ketika kita kerja yang pernah kita lakukan. Nanti di sana diceritakan, nanti dia mendengarkan. Nah, ini saya jujur aja, ada yang istilahnya, oke, tertarik, ada juga yang istilahnya apa? Saya jujur aja, ada yang istilahnya nggak tertarik, jadi istilahnya entah dipotong terus ngomongnya dipotong terus. Wah, jadi kamu cuman kayak gini, kayak gitu, ada. Ya, jadi nah di situ malu ada malu. Tapi itu ya proses, kalau menurut saya itu proses.
Macam istilahnya jangan jangan baper kalau misalnya udah stop udah. Udah ya selesai kayak gitu itu bisa terjadi Oh, seperti ada ya itu. Kak ya yang begitu Ada ya. Belum ada selesai seperti tapi itu. sudah cut gitu ya sama Oh, Prof. ada cut enggak kamu cuma itu aja ya cut oke. Oke sudah beres ya. Ini udah nggak balas lagi apa-apa itu ada yang kayak gitu juga karena ya orang-orang sibuk kan profesor itu orang-orang sibuk mereka waktunya itu berharga ketika isinya tidak tertarik dengan kita ya mereka juga enggan untuk membuang waktunya kalau tidak tertarik kalau Oh iya tapi ya. ada juga yang positif wah ya senang bahkan dibantu sampai gimana pun dibantu itu ada. Oh iya ya. Oke, oke, oke. Semoga bisa terjawab oleh untuk Kak Sarina ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kak Zahwa nih. Pak Alfa, untuk orang yang nggak pernah keluar negeri sama sekali, bahasa Inggrisnya pas-pasan, Ya, kemudian eh kiranya mungkin ya anggaplah ngepres lah ya semuanya. ya. Nah, ada nggak ya rekomendasi negara tujuan yang sekiranya pas untuk yang kami warga kaum yang cukup yang pas-pasan begini misalnya? Oke, oke. Ini Bu Zahwa saya nggak tahu nanya atau ngatain saya nih. Dia bilangnya nggak pernah keluar negeri, bahasa Inggrisnya pas-pasan. Itu kan saya. Itu Bu Zalma itu yang ngatain saya. Tapi ternyata ya sebenarnya komitmen ya ketika misalnya oh saya bahasa Inggrisnya pas-pasan nggak pernah keluar negeri. Saya juga dulu kayak gitu nggak pernah keluar negeri saya sebelumnya nggak pernah keluar negeri. Terus lihat kalau misalnya lihat sosmed lihat orang keluar negeri itu aduh pengen keluar negeri dan lain-lain nggak pernah keluar negeri. Tapi ternyata sekalinya keluar negeri langsung S3 ternyata ada kan. Jadi tiap orang ada ininya. Terus ada nggak Pak apa rekomendasi negara mana yang cocok buat yang bahasa Inggrisnya pas-pasan? Sebenarnya ini juga pertanyaannya apa ya? Saya nggak berani ya menyatakan seperti itu karena nggak enak sama negaranya juga. Ya, saya lebih enak eh, menyarankan istilahnya kamu sukanya negara apa aja deh seperti itu. Misalnya seperti Jerman. Jerman istilahnya IELTS itu banyak kampus yang masih minimal 6 banyak Jerman itu. Tapi konsekuensinya apa? Anda harus bisa bahasa Jerman karena di sana orang-orang cenderung berbicara dengan bahasa Jerman. Terus misalnya saya pas-pasan nih IELTS-nya eh, tapi ke UK, nah itu pertimbangan lagi karena di UK umumnya ya mudah-mudahan nggak keliru itu IELTS-nya eh, tinggi-tinggi. Ada juga yang di Arab gitu ya, kalau saya di Arab Saudi, ada universitas yang setinggi, ada juga yang masih 6 atau 5,5 ada. Kalau tidak saya, 6 lah, nggak 5,5 itu udah jarang, 6 itu ada. Jadi tergantung, itu makanya di sana bagaimana kita mapping universitas itu penting juga. Karena banyak pengetahuan yang kita peroleh di sana. Baik, itu Bu Jawa. Oke, baik. Lanjut lagi, waktu sudah semakin menipis. Mari kita segera menjawab yang untuk yang lain. Nah, ada pertanyaan dari Kak Aditya ini. Hmm. eh Elva, apakah tetap merespon kampus-kampus yang tidak sudah tadi ditolak dengan profesional tadi ya? Memang disarankan tadi untuk tetap berkomunikasi. Nah, apakah secara pribadi nih Kak Alfa tetap ini tetap merespon atau ya ya sudah cut Hmm. off aja gitu? Atau Oke. mungkin nih boleh minta dibagi spill body email yang ditulis dalam menolak apa penawaran itu barangkali bisa Oh, silakan selain tadi oke. requestnya oh ya cari eh, di chat GPT atau apa mungkin begitu ya. Hmm. Ya, Boleh, ya boleh, Pak monggo Adit ya. disilakan. Ya, dia Pak Adit juga teman seperjuangan. Teman seperjuangan saya jadi nampaknya ada Pak Adit kemungkinan ada profesor yang belum dia tolak ya nggak enak ya Pak mungkin ya jadi eh kalau pengalaman saya ya saya udah nggak apa setelah istilahnya saya menyampaikan istilahnya saya tidak jadi mengambil offering tersebut ya minta maaf tidak jadi ini karena saya istilahnya sudah menerima tawaran apa yang lain karena itu lebih misalnya kalau salah satunya lebih match dengan apa bidang yang ingin saya tekuni seperti itu kalau teknisnya ya lebih match dengan bidang yang saya ingin tekuni atau dengan pertimbangan lain dan mereka juga sebenarnya menjawab secara profesional istilahnya terima kasih atas ininya good luck untuk perjalanan karir Anda seperti itu. Terus ada juga dia kadang meminta tolong di apa kadang ada sistem online-nya atau apa mereka untuk mahasiswa barunya itu tolong di
di decline atau apa gitu. Itu juga ada skema tersebut. Ada juga yang satunya lagi sebenarnya dia tidak pernah mengontak lagi, istilahnya saya yang tidak pernah mengontak lagi, istilahnya apa yang perlu saya ini itu sudah apa-apa. Tapi setidaknya kita itikat kalau kita sudah menyampaikan bahwa tidak ini lagi. Oke, semoga bisa menjawab. Nah, Ya. selanjutnya mungkin sebagai penutup pertanyaan Ya. kita pada webinar pada malam hari ini, siang versi Belanda begitu ya Pak ya. Ya. Pak Alfa, ketika kita mengajukan LOA di beberapa kampus di luar negeri nih, dari Kak Takeru nih, eh di beberapa ketika kita mengajukan LOA di beberapa kampus luar negeri dan menggunakan proposal penelitian, apakah harus menggunakan proposal penelitian yang berbeda dan Hmm. apakah proposal itu tuh juga dipromosikan oleh ke profesor yang berbeda-beda juga atau bagaimana ya? Monggo, silakan dijawab menurut based on true story mungkin. Oke, baik. Jadi eh, ketika kita daftar LPDP itu atau sebenarnya sebelum daftar ya sebenarnya kalau LOA ini yang saya jalan ini, jadi kita perlu membuat proposal dulu draft. Kadang misalnya anggaplah judulnya apa gitu ya. Nanti di email pembuka itu kita sampaikan saya punya ini judul ini, apakah Anda tertarik? Nah itu ada yang bilang langsung ya ini tertarik, ada yang bilang oh itu nggak masuk penelitian kita, tapi kita profesional itu menawarkan juga, tapi kita ada penelitian ini. Ada nggak yang ada yang Anda tertarik nggak penelitian tentang ini? Misalnya ada yang misalnya penelitian awal saya ini A, tapi di sana dia nawarkan B, tapi ini kayaknya saya juga bisa, saya tertarik juga. Itu bisa diambil. Akhirnya saya juga yang dulu saya tawarkan dan dulu saya ambil ini beda beda sekali. Jadi itu bisa seperti itu juga. Ada yang istilahnya coba revisi dengan apa? Dengan riset yang kami jalani sekarang itu ada. Jadi kita itu langsung direvisi. Kita oh coba langsung itu bikin saya 2 hari atau 4 hari itu pernah tuh sempat burn out juga ya bikin proposal 4 hari kan karena dia mintanya seperti itu dikirim langsung oh ya bagus nih saya revisi langsung kayak gitu ada juga seperti itu jadi beda profesor yang saya alami itu beda tapi saya yakin kemungkinan besar pasti beda ya beda proposal calon profesor beda proposal yang kita sampaikan kecuali kalau bidangnya itu mirip semuanya jadi itu makanya itu mapping bidang riset profesor itu penting supaya nggak terlalu jauh proposal yang kita nanti membuat untuk mengakomodasi keinginan profesor tersebut. Oke. Mungkin teman-teman yang mau raise hand, boleh disilahkan. Oke, sudah ya. Ah, oke, semua pertanyaan dari kolom komentar, alhamdulillah sudah dijawab semuanya, sudah ditebas habis Ya, itu tadi. Jadi kita sudah tahu apa plus minusnya ya. Kita pakai LOA apa enggak. Kemudian ternyata, oh sebenarnya kalau misal keuntungan kita ada LOA-nya apa, ketika kita negatifnya apa, kemudian kalau kita tidak ada LOA itu positif negatifnya apa, sudah kita kupas tuntas, kemudian step-stepnya juga sudah kita bahas semua. Saya ucapkan terima kasih atas pemaparannya untuk malam hari ini versi siang di Belanda, begitu ya Pak Elva ya. Oke, nah sebagai penutup, sebelum saya closing untuk malam hari ini, boleh kita berfoto sebentar dulu? Oke, mungkin teman-teman kameranya boleh dibuka? Mohon izin. Nah, sudah kelihatan ya Pak Alfa ya. Tadi ada Pak Aditya ya yang rekan sejawat begitu ya. ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain disilahkan buka kameranya. Sebentar, saya izin foto dulu. Pastikan senyum 100 watt dari teman-teman semuanya akan terikat oleh saya. Oke, satu, dua, tiga. Layar dua, oke. Satu, dua, tiga. Senyum 100 watt. Oke, dokumentasi sudah kita tuntaskan. Nah,
sebagai penutup, selain rasa terima kasih saya yang sangat besar dari Pak Alfa sudah disempatkan waktunya ya untuk sharing-sharing, ditunggu sharing-sharing selanjutnya. Nah, untuk rekan-rekan semuanya, webinar ini tentang LOA ini mungkin sudah berakhir saat ini. Nah, tapi perjalanan untuk mencapai LOA, entah itu nantinya akan pakai LOA atau tidak, baru dimulai. Jadi jangan ragu untuk terus terhubung dan bertanya bersama mungkin Pak Alfa ya nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau berbagi apa ada pertanyaan atau apa, bersedia ya Kak Alfa ya untuk masih sharing season di luar nanti setelah season ini. Boleh ya, disilakan ya nanti saya boleh bagi nomornya. Jadi eh closing statement dari saya, webinar ini terkait Allah memang sudah berakhir sampai sini. Tapi perjalanan kita entah nantinya akan memulai LOA atau tidak, akan dimulai, baru dimulai. Jadi jangan ragu untuk terus terhubung dan terus bertanya. Kami percaya LOA dan negara yang kalian impikan sudah menanti. Jadi ayo kita wujudkan untuk kehidupan yang lebih baik nanti. Entah pilihan versi kalian atau yang sudah ditentukan. Oke, terima kasih. Saya Rara Setia Antika dan Verbatim dan Kak Ava. Mohon terima kasih. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat siang versi Belanda. Ya, Terima Mbak. kasih. Terima kasih. Izin live.